Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man tafaqaha fid din wa rafa'a sya'nal ulama'i wa 'ata kulli dhi haqqin haqqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana alin nifaq, Allahumma safi qulubana kama safita qulub awliyaik, Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang diberikan oleh Allah. Semakin banyak kita ingat kepada Allah dan bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Tidak ada ceritanya orang yang bersyukur kepada Allah tidak banyak mengeluh kepada manusia. Itu disusahkan hidupnya oleh Allah, tapi dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Kenapa di antara kita banyak yang susah, sedih ini, ya? Karena kita banyak ngeluh kepada manusia, tidak pernah mengeluh kepada Allah. Para ulama mengatakan seorang hamba yang banyak mengeluh kepada manusia berarti dia mengadukan Allah kepada manusia, dan itu tidak layak, tidak punya adab tata krama. Seperti Anda mengeluhkan orang tua Anda di hadapan siapa? Di hadapan teman Anda. Berarti apa? Anda membicarakan orang tua Anda. Nah, ini tidak punya adab. Sama, di saat Anda mengeluh tentang kehidupan ini, siapa yang mempunyai kemampuan untuk merubah dan memberi atau mengambil, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Anda berbicara mengeluh kepada teman Anda, mengeluh kepada manusia, ya, itu sama saja mengaduhkan Allah kepada manusia, dan itu tidak punya adab tata krama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda meminta pendapat beda, diskusi, ingin cari solusi tapi bukan mengadukan, tidak ada masalah. Itu adalah bagian usaha untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi dengan cara yang baik, tidak menjatuhkan sana, tidak menjelekkan situ, akan tetapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita baca kitab Ta'limul Muta'allim ini. Kalau ini halaman 226. Kalau yang situ halaman berapa? 100 berapa? 146. 86. 186 yang satu. Kalau ini 226. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala wa yanbaghi ay yuksira salata wa yusalliya salatal khashiina fa inna dhalika aunun lahu ala tahsili wat ta'allumi wa yanbaghi ay yukaththira atau yukthira as-salata. Seorang santri harus memperbanyak membaca sholawat. Nah, ini. Atau di sini dimaksud ayukthira sholat. Seorang santri harus memperbanyak sholat sunnah, bukan membaca sholat. Sholat sunnah. Ya. Jadi tidak cukup kita ini melakukan sholat wajib. Akan tapi dibarengi dengan sholat sunnah.
Makanya ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Kemudian bagaimana cara sholatnya? Wa yusalli sholatal khashi'ina. Sholatnya seperti orang yang khusyuk. Bukan apa? Bukan seperti dikejar ular, dikejar anjing, tapi dengan sholat yang khusyuk, ya. Maka di dalam madzhab Syafi'i wajib tumaknina, harus tumaknina. Nah ini, makanya kan ada bacaan paling sedikit 3 kali subhanallah subhanallah 3 kali dalam rukuknya ataupun di sujudnya, itu paling sedikit seperti itu, ya. Itu tumaknina di dalam sholat. Ada seorang imam besar, ulama besar, Al-Habib Abu Bakar As-Sakron, ya. Itu pengarang Hizib Sakron yang kita baca sebelum sholat subuh. Kita kan baca wirid yang pertama, yaitu wirid yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Salim, Habib Syekh Bakar bin Salim. Nah ini, kamu baca itu sebelum sholat subuh itu namanya wirid Syekh Bakar bin Salim. Kemudian yang kedua namanya Hizbus Sakron, jangan dibaca, itu agak panas, nanti kamu marah terus kamu. Itu wiridnya orang tua, ya. Nah kamu baca apa? Wirid Syekh Bakar bin Salim. Nah itu banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, banyak manfaatnya. Jadi kalau ada orang ingin berbuat jelek kepada kamu, takut duluan. Sebelum berbuat jelek takut duluan. Ya, melihat kamu takut duluan. Itu Syekh Bakar bin Salim, seorang wali besar, ya, kutub. Nah ini. Kemudian urusan kamu akan dimudahkan oleh Allah. Nah, ada wirid namanya Hizbus Sakron, ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakron. Ini seorang wali besar, ya. Beliau tinggal di Hadramaut di Tarim. Nah, ini. Beliau itu kalau sholat itu sudah tidak ingat apa-apa. Kalau sholat, kalau kamu digigit nyamuk aja sudah pukul-pukul, paham? Kalau beliau ini kalau lagi sholat itu sudah nggak ingat apa-apa, maka disebut sakron. Apa? Mabuk. Bukan mabuk minum, bukan. Mabuk kepada Allah di saat sholat itu sudah nggak ingat apa-apa. Ya, itu beliau itu sudah nggak ingat apa-apa. Mau rumah rubuh, mau ada kebakaran, nggak ingat apa-apa pokoknya dia. Ya. Satu ketika, ya, sering saya ceritakan ini. Satu ketika beliau sedang sakit. Apa kata dokter di zamannya ini harus dioperasi. Ada daging yang harus dipotong, kulit apa gitu. Dioperasi. Apa kata beliau? Saya nggak ada waktu untuk dioperasi. Tidak ada waktu. Waktu saya nggak ada untuk operasi ini. Masya Allah. Kalau waktu kamu habis untuk di jalan waktu kamu itu. Ini beliau untuk operasi setengah jam, 1 jam aja nggak ada waktunya. Dipakai untuk berzikir kepada Allah, bertadarruk kepada Allah, membaca Al-Quran ini. Jadi untuk operasi nggak ada waktu. Apa kata beliau? Kalau kamu ingin mengoperasi saya di saat saya sholat, saya takbir Allahu Akbar, baru nanti kamu operasi. Akhirnya beliau apa? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat Allahu Akbar. Ini dokternya ini ngoperasi. Gak pakai bius. Ya kamu sekarang pakai bius. Gak pakai bius itu operasi. Potong. Sholatnya lama beliau 2 rakaat. Setelah selesai operasi beliau tetap sholat. Tutup semuanya selesai. Terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, sudah dioperasi belum? Sudah. Jadi nggak merasa sakit. Kenapa? Karena hatinya sambung kepada Allah, sudah mabuk, nggak ingat apa-apa. Yang diingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita digigit nyamuk aja, nah, atau apa? Itu ada ular, loncat nggak kamu? Loncat. Ini beliau dioperasi, dipotong-potong itu, digunting-gunting itu, nggak ingat apa-apa.
Jadi seakan-akan tidak dilakukan satu operasi. Maka disebut as-sakron. Kenapa? Mabuk gila kepada Allah, mabuk kepada Allah. Yang ada di dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Memahami makna Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Tapi kita kan beda. Di saat kita bertakbir Allahu Akbar, ingat apa? Ingat apa? Waduh, ingat lapar, ingat makan. Aduh, ingat ini, ingat itu. Ya, kadang tadi saya cari barang saya, baju saya hilang. Di dalam sholat ingat, ketemu. Benar nggak? Hah? Kamu Allahu Akbar. Sebelumnya apa? Sebelumnya nyari bajunya, nyari apa? Nyari selendangnya, nyari kopiahnya, nyari gamisnya, nggak ketemu. Saya takbir Allahu Akbar. Ingat, iya yo, gamis saya ada di sini, baju saya ada di sini. Berarti apa? Ada yang lebih besar daripada Allah. Maka makna Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, tidak ada yang besar kecuali Allah, maka tidak ada di otak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu belum bisa kita praktekkan. Al-Habib Abu Bakar As-Sakron ini bisa mempraktekkan itu. Maka di saat takbir Allahu Akbar, yang ada di dalam hatinya hanya Allah, dioperasi pun tidak ingat, tidak merasakan sakit. Maka dalam kitab ini wa yusolli sholatal khasyiina, seorang santri, seorang thalibul ilm di saat sholat harus khusyuk, bukan ngantuk, bukan tidur. Ini kan masalah. Sebelum subuh ngantuk tidur, sholat sambil ngantuk sambil sambil gini. Mau khusyuk gimana? Makanya wudhu dulu, khusyukkan, gerakkan badan kamu, karena kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa harus memperbanyak sholat sunnah? Kalau saya nyuruh kamu nggak usah perbanyak, sudah cukup apa? Ya qobliyah dan ba'diyah ditambah apa? Sholat duha, kemudian apa? Sholat witir, kemudian sholat tahajud 2 rakaat cukup. Kalau kamu bangun sudah sholat witirnya itu di tahajud itu. Kalau kamu bangun malam, ya, jadi sholat witirnya di waktu tahajud 3 rakaat berarti sudah itu. Cukup itu memohon kepada Allah istiqomah, insya Allah jadi wali kamu. Yang penting kan istiqomah. Masalahnya itu kan santri itu kan kalau di pondok masya Allah, kalau pulang hilang masya Allahnya. Ya, kalau di pondok masya Allah sholat baca Quran, apa karena baca Qurannya dipaksa, karena ngapalkan atau gimana? Yang beli masya Allah di pondok. Tapi kalau dia pulang bukan masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah ini. Tapi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya sholat sunnah dan sholatnya khusyuk, fa inna dzalika aunun lahu. Apa aunun itu? Karena itu adalah menolong baginya, membantu baginya. Untuk apa? Ala tahsili wa ta'allumi, untuk mencari ilmu. Maka Allah berfirman wattaqullaha yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajari kamu. Dan itu yang disebut dengan ilmu laduni. Allah membuka hati kamu, belajar apapun cepat masuk, ngapalkan cepat bisa, belajar ini masuk, belajar itu masuk cepat. Kenapa? Wattaqullah yu'allikum, Allah ngajari. Kadang diberi oleh Allah ilmu yang dia tidak didapatkan dengan belajar. Allah masukkan dalam hatinya, Allah masukkan di dalam pikirannya. Nah itu, ya. Jadi dibutuhkan untuk dekat dengan Allah. Bukan apa? Bukan banyak maksiat, bukan. Nah, kalau masih wajahnya nolah-noleh, lihat laki-laki, ya laki-laki lihat perempuan, ya hafal sekarang, besok lupa, hafalan pagi, sore lupa. Kenapa seperti itu? Karena masih nolah-noleh ke anak perempuan, yang perempuan masih nolah-noleh ke anak laki. Nah, syakautu ila waki'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'ad.
bil 'asi. Imam Syafi'i punya guru namanya Waki. Imam Syafi'i punya guru namanya Waki. Waki ini kila ahlul hadis. Ya. Kalau dalam sejarah memang dia ahli hadis, seorang alim. Nah di saat Imam Syafi'i ngapalkan ini kok nggak hafal-hafal. Biasanya Imam Syafi'i masya Allah ngapalkan cepat. Satu lembar dibaca langsung hafal, dihapus. Karena Imam Syafi'i itu seorang fakir, seorang miskin. Kamu masya Allah punya buku, punya pulpen, punya kitab. Imam Syafi'i enggak, hanya modal bukunya itu satu buku yang terbuat dari kulit saja, satu lembar saja. Ngapalkan ditulis, setelah itu hafal dihapus, ngapalkan lagi ditulis, hafal dihapus gitu kan, nggak mampu untuk beli buku. Kamu mampu untuk beli buku, beli kitab, Imam Syafi'i enggak. Jadi modal apa? Modal hanya satu lembar kulit itu, ditulis, hafal, hapus, tulis, hafal, hapus terus. Nah satu ketika Imam Syafi'i kok sulit menghafalkan, mengadu kepada gurunya, yaitu Waki. Kamu pikir apa itu? Apa yang menyebabkan kamu kok sulit menghafalkan? Coba kamu pikir-pikir. Kamu renungi hari ini apa yang kamu lakukan. Mikir-mikir, merenung. Oh iya, tadi itu saya di jalan lihat perempuan gak sengaja. Gak sengaja lihat, orang cantik kelihatan. Gak sengaja saya. Dalam riwayat diterangkan itu, dia jalan di belakang perempuan, terbuka petisnya, dia melihat gak tampak sengaja. Makanya syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadu kepada Waki tentang jeleknya hafalanku, hilangnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu Waki memberikan nasihat kepadaku agar meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan Waki memberitahuku sungguh ilmu itu nur, cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhdalil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Syafi'i tidak bermaksiat, tidak sengaja melihat. Nah, ini anak putri ini kalau ada anak laki-laki masya Allah sengaja matanya melotot, yang laki-laki juga sama. Banyak yang ngadu pada saya, hafalan saya repot ini. Ya gimana gak mau gak repot? Matanya banyak melotot. Nah, ini paham? Makanya menunduk, ya. Jadi orang itu menunduk. Jangan noleh kanan, noleh kiri. Ya, tapi kan bukan berarti kok kamu nanti gak mau noleh kanan nanti tabrak mobil, enggak. Tetap. Nah, kalau yang noleh kanan. Tapi nolehnya ke kanan ini jangan apa? Jangan karena ada cewek cantik, ada laki-laki tampan. Nah, jangan seperti itu. Jadi dengan sholat khusyuk, nanti baca mana yang baca qasidah? Mana Mamat? Baca Allah Allah. Suruh sini. Siapkan anunya, siapkan abahnya. Ya, nah ini. Ada di zaman sahabat Rasulullah SAW. Nah ini di zaman sahabat dulu ya. Ada seorang laki-laki ya berjalan ya. Di depannya ada apa? Ada tembok, nggak tahu langsung nabrak begitu saja. Nabrak apa? Nabrak tembok. Hidungnya agak apa? Sampai apa? Hidungnya pecah separuh. Hidungnya itu. Nabrak tembok. Ditanya Rasulullah, kenapa kamu kok nabrak tembok itu? Kok bisa itu? Tembok di depan kamu besar segitu, kamu tabrak itu gimana ceritanya? Akhirnya bercerita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tadi itu ya saya ketemu pacar saya dulu zaman jahili dulu sebelum masuk Islam. Kok saya ketemu tadi itu? Kok saya lihat? Ingat kenangan masa lalu. Nggak sengaja saya memandang sambil jalan di depan saya ada tembok, makanya nabrak begitu. Akhirnya hidungnya apa? Hidungnya apa kata Rasulullah? Itu hukuman bagi kamu. Hukuman bagi kamu. Nah,
Jadi penyebab hilangnya ilmu ya tadi karena maksiat. Penyebab hilangnya hafalan karena maksiat. Penyebab sulitnya untuk mendapatkan ilmu karena maksiat. Makanya kenapa kok setelah sholat Jumat dibacain sakautu ila ilastulil firdausi ahla, kemudian sampai akhir kan itu memang ada keterangan ulama itu Allah mudahkan di dalam sakaratul maut dan dijauhkan dari siksaan kubur. Tapi diantaranya adalah yang mengingatkan kita ya bahwa maksiat itu menghalangi kita untuk bisa sambung kepada Allah. Nah, kalau orang itu banyak maksiat, sholatnya khusyuk, nggak mungkin khusyuk repot, nggak mungkin khusyuk. Makanya harus hati-hati. Yang terpenting itu masalah makanan juga, itu penting masalah makanan. Nggak mungkin kamu bisa khusyuk kalau makanan kamu makanan yang haram. Makanya hati-hati santri itu jangan asal makan. Di kantin tinggal ambil nggak mau bayar, nggak boleh. Biasakan dengan baik, jujur dengan orang baik. Supaya apa? Supaya hati kamu penuh dengan ketenangan, tidak ada kecemasan. Atau bajunya orang diambil begitu saja, dipakai begitu saja. Makan orang di kamar, makan saja tanpa izin, nggak boleh. Itu hukumnya haram. Dan itu menjadikan kamu cemas, hati kamu nggak tenang. Kemudian apa? Ngapalkan ini repot, itu repot, ini repot. Hanya minta maaf, minta ridhonya. Supaya apa? Allah memberikan kemudahan dan Allah membuka hati kamu. Tapi kalau kamu nggak minta ridhonya, karena berkaitan dengan hakul adami, hak adami, maka sulit bagi kamu untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, apalagi keberkahan ilmu. Paham? Keberkahan ilmu. Makanya harus hati-hati. Sering saya sampaikan dalam majelis-majelis hari Sabtu, ya, jangan gosok pakai sandalnya orang, jangan pakai bajunya orang, jangan pakai sabunnya orang. Teman kamu nggak boleh, harus izin. Makanan di kantin ambil, makan saja nggak pakai bayar, nggak boleh, dosa. Santri harus hati-hati, harus warok. Paham? Pembahasan yang lalu itu masalah warok. Nah, ini harus menjaga. Nah, diantaranya juga apa? Yaitu memperbanyak sholat sunnah dan sholatnya harus khusyuk. Nah, ini. Ayo kita baca. Wa unshittu li Syekhil Jalil Az-Zahid Al-Hajj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Nah, ini ada satu bait syair ya milik li Syekh Jalil Az-Zaid Al-Hajj Najmuddin. Haji. Ini berarti Mesir. Karena panggilan haji itu ada di Mesir. Ya, orang Indonesia itu ikut orang Mesir. Kalau orang haji dipanggil haji, Pak Haji. Tapi kalau di selain Mesir nggak ada. Mau haji 20 kali nggak akan dipanggil Pak Haji, nggak ada. Orang Indonesia ada Pak Haji, Bu Haja. Senang kalau nggak dipanggil Pak Haji marah. Ya, haji mahal-mahal nggak dipanggil. Di Mesir ini juga sama, ada panggilan Al-Hajj itu biasanya di Mesir ya. Ayo kita baca. Kun lil awamiri wan nawahi hafidho wa ala sholati muwadhiba wa muhafidho. Kun lil awamiri wan nawahi, jadikan perintah-perintah dan larangan-larangan untuk menjaganya. Maksudnya apa? Hati-hati dengan perintah Allah, jangan teledor masalah sholat. Santri putri, santri putra, masalah sholat berjamaah yang benar. Nah ini kadang mau muncul matahari baru bangun, naudzubillah min dzalik. Siksaan orang yang meninggalkan sholat itu masya Allah sangat dahsyat sekali di akhirat itu. Paham? Jadi siksaan orang yang meninggalkan sholat itu sangat dahsyat sekali di akhirat itu. Hati-hati.
dibakar oleh Allah dengan api neraka, kemudian di situ ada ular, ada ini banyak siksaannya, sakit sekali. Diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad tentang orang yang meninggalkan sholat. Ya. Satu ketika ada seorang wanita yang meninggal. Ya, layaknya manusia setelah meninggal dikubur, dimasukkan ke dalam kubur. Nah, di saat mengubur jasad wanita ini, saudaranya atau adiknya laki-laki ini ada uang dimasukkan plastik jatuh ke dalam kubur tersebut. Jadi terkubur dengan mayat tersebut. Pulang ke rumah ingat, iya ya, uang saya kok kemana? Dicari-cari nggak ketemu. Ingat, oh tadi jatuh di kuburan di saat saya menguburkan siapa? Kakak perempuan saya. Akhirnya balik ke kuburan, digali, ternyata kaget dia. Belum selesai menggali kaget. Apa yang terjadi? Ada api membakar wanita tersebut. Jadi jasadnya itu terbakar di kuburan itu. Api menyala-nyala. Ini diterangkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Dan di situ banyak siksaan-siksaan di situ itu. Nggak jadi bongkar kuburan, malah apa menangis. Akhirnya apa? Tanya ke ibunya. Sambil menangis, ada apa kamu menangis? Lalu dijawab, wahai ibuku, tadi saya kembali ke kuburan kakakku. Karena saya kehilangan uang yang saya masukkan dalam plastik. Di saat saya mengubur kakak saya jatuh di kuburan tersebut, akhirnya saya gali. Tapi di saat di tengah-tengah saya menggali kuburan kakakku ini, ternyata ada api yang membakar, ada beberapa siksaan di situ. Ada apa wahai ibuku? Apa amalan yang dilakukan, apa kewajiban yang ditinggalkan oleh kakakku ini sampai Allah menyiksa di dalam kubur sebelum di akhirat disiksa oleh Allah? Apa jawaban ibunya? Iya, kakak kamu itu teledor masalah sholat. Kadang waktunya habis baru sholat. Na'udzubillah min dzalik. Allah siksa di kubur sebelum Allah menyiksa di akhirat. Itu orang yang meninggalkan sholat. Makanya hati-hati santri itu. Ya, jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Hati-hati. Kamu dimanapun berada, sesulit-sulit urusan kamu, jangan sampai meninggalkan sholat. Sesibuk-sibuk kamu jangan sampai meninggalkan sholat. Nah ini, sesulit-sulit kamu urusan nafkah sulit, kerja sulit, tetap jangan sampai meninggalkan sholat. Di dunia capek, di akhirat lebih capek. Ada orang itu apa? Kerjanya capek sekali itu, capek cari uang capek sekali itu, kemudian meninggalkan sholat. Di dunianya capek, di akhirat lebih capek disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kamu harus menjaga sholat kamu, dan situ adalah pintu keberkahan. Paham? Nah ini makanya kalau saya ketemu santri, alumni, santri saya, yang saya tanya apa pertama kali? Kamu jadi apa? Enggak. Sholat kamu bagaimana? Sholat kamu bagaimana? Setelah itu baru saya ngomong yang lainnya. Pertama kali saya bicara, saya tanya sholat kamu. Sholat kamu gimana? Puasa Ramadan kamu gimana? Kenapa? Karena dunia itu keras, menjadikan orang buta. Dengan kerasnya dunia, sehingga dia melupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yang berupa sholat, puasa Ramadan, dan larangan Allah yang berupa zina. Na'udzubillah min dzalik. Di mana-mana ada fitnah zina. Makanya kenapa kok saya melarang anak-anak saya, ya, untuk SMP jangan keluar. Kenapa? Di luar itu bagaimana di sana? Hamil di luar nikah. Anak SMP, anak SMA, kadang anak SD.
Ya banyak kejadian. Naudzubillah min anak SD nikah dengan apa? Anak SMK. Ada. Dunia sudah di saat kamu nanti menikah punya anak, bisa ngajarin anak kamu, ngajarin ngaji, ngajarin sholat, ngajarin ini. Ayo coba di saat anak kamu, Pak gimana caranya sholat, Pak gimana caranya ini, gimana baca ini, enggak, aduh Bapak enggak mondok, Bapak enggak belajar, malu enggak? Nah, tapi kamu manfaat mengajari ilmu agama, meskipun kamu jadi seorang dokter, jadi seorang ini, jadi seorang itu, enggak apa-apa. Tapi sore ngajar ngaji, salam maghrib ngajari majelis taklim. Meskipun profesi kamu sebagai seorang arsitek, seorang insinyur, seorang pengusaha, seorang dokter, enggak ada masalah. Tapi tetap kamu mengajari umat itu dengan ilmu yang kamu pernah pelajari di pondok pesantren. Meskipun hanya jadi guru TPQ, itu ilmu yang wajib kamu ajarkan. Dengan status kamu sebagai seorang dokter pengusaha ini nggak ada masalah, paham? Nah ini jangan sampai apa? Wah masa saya dokter ngajar TPQ? Nah ini namanya sombong. Nggak manfaat ilmunya itu. Ajarkan ilmu kamu, masya Allah. Nah ini maka kamu akan apa? Kamu akan dihormati orang. Kamu akan dihargai. Ini loh seorang dokter tapi apa? Tapi ngajar ngaji. Ayo coba. Ini loh seorang pengusaha tapi apa? Dia khutbah Jumat. Ini loh seorang arsitek tapi apa? Tapi dia baca Qur'annya bagus, ngajari orang-orang, hafal Al-Qur'an berapa juz. Nah, bagus. Paham? Nah, di sini di masyarakat kamu dipandang. Di dalam komunitas kamu akan dilihat dan dipandang. Akan diperhatikan. Dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kamu ilmu agama ini. Jadi nggak harus jadi seorang ustadz, nggak harus. Jadi seorang kiai nggak harus. Kalau ingin jadi seorang kiai nggak apa-apa, jadi seorang ustadz nggak apa-apa. Tapi berjuang untuk umat Nabi Muhammad ini sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Yang penting di situ ada ketulusan, ada tulus karena Allah. Zuhur jadi imam, nggak apa-apa. Setelah jadi imam kerja, nggak ada masalah. Asar jadi imam, maghrib jadi imam. Atau nggak bisa sudahlah, saya ngimamin di musola pas subuh saja. Sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat ini, sebelum ini, nggak ada masalah. Yang putri juga sama, di sampingnya ada majelis taklim, ngajari majelis taklim. Jangan sampai apa? Nanti punya anak 5-10 sibuk ngurusin anaknya, tapi nggak pernah memanfaatkan ilmunya. Nah ini. Atau apa? Jadi wanita karir, sibuk dengan pekerjaan, tapi nggak pernah berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Ya boleh. Makanya watlub ulum syar'i wasta'in bitthayyibat. Maka memintalah pertolongan dengan memakan makanan yang halal. Itu cara untuk mendapatkan ilmu yang berkah ini. Tasir faqihan hafidho, kamu akan menjadi seorang faqih, kamu akan menjadi seorang ulama, kamu akan menjadi seorang dokter yang takut kepada Allah, jadi seorang pengusaha yang takut kepada Allah, jadi seorang arsitek yang takut kepada Allah. Ini kalau Anda dimulai dengan makan yang halal. Ya. Wasta'in bit-thayyibati tasir faqihan hafidho. Was'al ilahaka hifdho hifdika radhiba. Ayo kita baca was'al ilahaka hifdho hifdika raghiban fi fadlihi wallahu khairun hafidho. Minta kepada Allah. Was'al ilahaka, minta kepada Tuhanmu. Hifdho hifdika, untuk menjaga kamu. Raghiban fi fadlihi, dengan mengharap anugerah Allah. Wallahu khairun hafidho, Allah adalah sebaik-baik penjaga. Minta penjagaan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah gitu kan. Jadi minta pertolongan, ya Allah, beri saya pertolongan ya Allah. Saya mau mencari ilmu, ya Allah berikan saya ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Berdoa setelah sholat 5 waktu. Jangan apa? Nggak pernah berdoa.
Bangun malam, berdoa kepada Allah, minta ya Allah, beri saya pertolongan ya Allah untuk mencari ilmu ini ya Allah. Sampaikan cita-cita kamu. Saya ingin jadi dokter yang soleh, saya jadi kiai yang soleh, jadi ustadz yang soleh, saya jadi arsitek yang soleh, saya juga ahli komputer yang soleh, yang ini. Nah itu, paham? Jadi orang susah ini, saya ingin bangun rumah sakit ya Allah, tapi jadi orang yang soleh ya Allah. Itu penting, kalimat soleh itu penting. Kamu apa? Kamu ikutkan terus. Jangan apa? Ya Allah jadikan saya dokter. Ya kalau dokternya baik, kalau nggak baik berarti dokter penjahat. Akhirnya minta uang terus. Ada seorang wanita yang hamil, padahal nggak harus operasi sesar, ini harus operasi sesar. Tantangan harus operasi. Padahal nggak harus operasi. Ini obatnya kamu ini. Padahal obatnya satu aja, dikasih obat yang banyak kan dia dapat fee. Nah ini hati-hati. Paham? Nggak harus ngamar. Karena dia punya rumah sakit, harus ngamar biar kamarnya penuh. Nah, ini kurang baik. Berarti dokter yang tidak soleh. Maka doanya itu harus benar ya Allah. Kalau engkau jadikan saya dokter ya Allah, jadikan saya dokter yang soleh. Kalau kau jadikan saya seorang pengusaha yang soleh, tidak nipu orang. Banyak nggak pengusaha yang menipu orang? Banyak. Jualan beras, bilangnya 40 kilo, padahal di situ 30 kilo. Ngurangin timbangan. Nah, ini enggak benar. Atau nipu atau ini. Makanya doanya itu harus benar. Allahumma ya Allah, jadikan saya pengusaha yang soleh, jadikan saya kiai yang soleh, ustadz yang soleh, dokter yang soleh, arsitek yang soleh, apa terserah kamu. Tapi harus ada kalimat solehnya. Terus apakah ada kiai yang enggak soleh? Ya banyak kiai yang enggak soleh. Menjual ilmunya demi untuk mendapatkan dunia banyak. Apalagi kalau musim kampanye politik itu. Nah ini harus hati-hati. Jangan kira kiai itu semuanya soleh. Enggak. Kiai itu semuanya ahli surga. Tidak. Ustadz itu semuanya ahli surga. Tidak. Ustadz yang soleh. Kiai yang soleh. Itu doanya harus seperti itu. Minta kepada Allah. Ya Allah, beri saya pekerjaan yang mudah ya Allah. Berikan saya kepada rezeki yang mudah tanpa capek. Itu doanya. Jadi minta kepada Allah yang terbaik. Jangan apa? Allahumma ya Allah berikan saya rezeki ya Allah yang halal. Ditambahi min ghairi ta'abin wala masyaqqa. Ya Allah beri saya rezeki yang banyak yang halal tanpa capek, tanpa masyaqqa ya Allah. Jadi mintanya yang benar kepada Allah itu. Minta istri, minta suami juga sama. Ya Allah kirim kepada saya ya Allah apa? Istri yang cantik, yang solehah. Itu jangan cantiknya saja. Ya Allah kirim kepada kami ya Allah suami yang tampan, yang soleh. Gitu jangan apa? Tampan aja ya Allah. Nah, tampan beneran tapi yang nyakitin kamu? Mau? Enggak. Jadi minta itu kepada Allah yang benar di situ. Nah ini. Makanya was'ali ilahaka hifdha hifdika raghiban fi fadli fallahu khairun hafidhun. Ayo kita baca qala atiu wajidtu wala taksalu wa antum ila rabbikum turja'un. Atiu, taatlah kepada Allah. Wajidtu, bersungguh-sungguhlah. Wala taksalu, jangan malas. Jangan jadi orang itu pemalas. Kalau kamu di pondok dibangun dengan malas, maka kamu di saat pulang akan menjadi pemalas. Ini adalah ukuran kamu. Orang itu bisa dilihat sekarang. Oh, dulu pondoknya malas, pasti pulangnya malas nanti. Tapi semangat, giat, Allah akan mudahkan. Makanya harus jangan putus asa. Ada masalah sedikit, donda, harus kuat jadi orang itu. Paham? Sering saya sampaikan kepada kamu. Keinginan yang kuat akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wa antum ila rabbikum turja'un, dan engkau semuanya akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kita berikan untuk Allah? Apa yang kita bawa di saat kita menghadap Allah? Nah ini. Kalau manusia hanya pikirannya makan minum, apa bedanya dengan binatang? Benar enggak? Benar enggak?
Saya tanya, ayam makan nggak? Minum nggak? Setelah itu kenyang tidur. Jalan lagi, makan, minum, tidur, makan. Nah, nggak ada bedanya dengan apa? Apa ada bedanya dengan binatang? Makanya wa antum ila rabbikum turja'un, dan kamu akan kembali kepada Allah, maka harus memberikan yang terbaik. Manfaat apa yang kamu berikan untuk Allah? Ibadah kamu gimana? Kemanfaatan kamu untuk umat Nabi Muhammad bagaimana? Memberikan manfaat. Ini kamu harus seperti itu, ya. Seperti itu. Wala tahja'u fa khayyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un wala tahja'u. Jangan banyak tidur. Cukup. Malam pun jangan begadangan. Jam 10 wajib tidur. Ini jam 11 masih keliaran gitu. Kami itu jangan apa? Jangan seperti apa? Kelelawar. Tahu kelelawar? Malam tidur enggak? Paginya tidur enggak? Ya itu kelelawar itu. Kalau ada santri itu, oh, itu bukan santri, kelelawar belum itu. Paham? Jadi kalau kamu kok ketemu santri jam 11, jam 12 masih keliar-keliaran, itu bukan santri tapi kelelawar. Kami itu kelelawar itu kamu. Kalau nggak punya tugas menjaga anak putri. Nah, ya. Kata guru-guru kami seperti itu. Kalau ada santri malam keliaran aja, paginya tidur, sekolah ngantuk, itu namanya santri kelelawar. Untung santrinya masih ada. Kalau santrinya hilang jadi kelelawar. Makanya fa khayyurul wara qalilan minal laili ma yahja'un, tidak banyak tidur tapi dimanfaatkan untuk kebaikan. Makanya saya minta kepada kamu, udah jam 10 tidur, jam setengah 4 bangun, atau jam 4 kurang seperempat bangun, wudu, sholat. Setelah sholat kamu tidur lagi nggak apa-apa. Ya penting sholat 2 rakaat atau 3 rakaat sholat witir. Ya sudah sholat witir berarti apa? Sholat sunnah mutlaqah. Ya sudah. Itu mohon kepada Allah, doa kepada Allah, tidur lagi di masjid, di mushola nggak ada masalah. Paham? Nanti subuh bangun. Kalau bisa ya baca Quran, ngapalkan Quran lebih enak di waktu pagi. Tapi kalau nggak bisa tidur lagi nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting sholat dulu. Jangan apa? Dari kamar ganti baju di mushola langsung tidur. Yang putri di aula langsung tidur. Tinggal apa? Pindah tempat. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dan kita dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang baca qasidah enggak ada. Nah, disuruh malah di belakang. Mana? Mana kok? Mana BA-nya? Hari ini kan sekolah libur. Enggak apa-apa terlambat. Hari sekolah libur mana? Mana Allah? Ya. Allah. Ayo. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
يبلغنا أمالنا ويلهمنا الأقدار رب فاجعلنا من الأخيار على تقوى إلى محنا ولا
الأخبار
Jadi itu bait syair ditulis oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, pengarang kitab Maulid namanya Sibtu, yang mana beliau menceritakan tentang gurunya, yaitu Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Tentang gurunya Abu Bakar Al-Abbas ini diantara waliullah, waliullah untuk yang bisa mengetahui ini makanan halal, ini makanan haram. Itu Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Maka satu ketika murid beliau, berziarah ke siapa? Ke muridnya namanya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, berziarah. Saat itu di Hadramaut sulit untuk mendapatkan makanan, masya Allah, musim keceklik, banyak kelaparan di mana-mana. Karena gurunya datang ke rumahnya, maka berusaha untuk menghormatinya, masya Allah. Kalau seorang murid itu ingin mendapatkan berkahnya gurunya, kita harus menghargai dan menghormati dan memuliakannya sesuai dengan kemampuannya. Maka dengan apa yang dia miliki, saat itu beliau tidak punya apa-apa yang dimakan pada hari itu. Hanya punya 2 telur ayam. Punya apa? 2 telur ayam. Dimasak. Dibobok. Setelah itu diberikan kepada Abu Bakar Al-Abbas. Tapi beliau itu yang tidak makan semuanya, hanya makan satu. Al Habib Ahmad bin Hasan berkata, ya Habib, ini makanan ini yang paling tahu ini, jadi ini nggak ada kecuali ini. Kenapa? Kok hanya makan satu ya Habib? Ada apa? Ini telur, bukan telur kamu. Kalau yang satu ini telur dari kamu, telur kamu. Tapi kalau yang satu ini bukan telur kamu, enggak Habib. Ini istri saya. Coba kamu tanya istri kamu. Dia tanya ke istrinya, iya, satu telur itu memang milik saya, milik kita. Tapi yang satu tadi saya dikasih orang. Nah, tanya ke orang yang ngasih, ditanya, datang kepada orang yang ngasih, ternyata apa? Dia ngambil telurnya orang lain. Maka beliau tahu ini makanan haram, ini makanan halal. Abu Bakar bin Abdullah Abu Bakar Al-Abbas ini bisa menjadi 7 dalam satu hari. Jadi beliau itu karomanya beliau itu kalau diundang orang itu hadir semuanya beliau. Satu ketika Al Habsyi gurunya ini disiun, ini kok hadir di sini, sekarang hadir di sana. Dalam satu waktu bisa jadi 7 beliau. Jadi berapa? 7. Kalau kamu nanti punya suami jadi 7 tahun kan? Itu 7 atau apa kan ini? Ini Abu Bakar Al-Abbas ini bisa menjadi 7 dan banyak karomanya, ya, banyak karomanya. Nah, saya punya ijazah dari guru saya Al Habib Muhammad Baharun. Kalau punya hajat apapun kamu, saya kasih ijazah Fatihah kepada beliau. Fatihah kepada beliau. Jadi kalau kamu punya sama ijazah kepada kamu, kalau kamu punya hajat apapun, punya masalah apapun, Fatihah kepada beliau. Alhamdulillah kau bakal dengan baik. Kemudian niatnya apa? Niat apa? Salah kamu. Niatnya. Allah akan mudahkan. Paham? Kami jadi ada masalah apapun di keluarga kamu atau apa, ingin hajat apa, ingin itu, satu Fatihah kepada Rasulullah, yang kedua Fatihah kepada siapa? Al Habib Abu Bakar bin Al-Abbas, kemudian hajatnya. Kemudian kita suruh nambah Al Habib Alawi bin Al-Abbas guru saya, Al Habib Abdullah bin Muhammad Baharun guru saya, dan itu baru hajatnya. Paham? Nah, hajatnya apa kamu? Terserah. Insya Allah tidak lama Allah akan kabulkan hajat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allah ini darajati fil jannah wa yu'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim ala Allah yuqim lasallu bismillah ala Allah wa rasulah wa yaftahu futhal arifin wa yufakina fid din wa yusahibul asir wa yakni hajatina hajatan fi dunya akhirah wa yuzkirkan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi
ila ini yang dibarakati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.